kamu kena PHK dan coba lamar sana sini tapi belum dapat juga nih. Akhirnya jalan keluarnya adalah kamu mau coba bisnis makanan. Apakah masih relevan untuk jualan makanan di tahun 2024 ini? Ya, mari kita analisa bareng ya. Sebelumnya, saya sudah membuat video tentang escape dari PHK itu dengan cara menjadi driver ojek online. Nah, kali ini gimana kalau jualan makanan? Jualan makanan itu adalah salah satu jualan yang modalnya akan sangat murah ya. Hasilnya itu bisa banyak. Untungnya bisa 100% dari modal. Tapi untuk saat ini nggak relevan ya, karena ya itu katanya 10 tahun yang lalu. Karena pada kenyataannya kita menghadapi yang namanya inflasi ya Pak. Dan inflasi ini membuat bahan pokok makanan itu menjadi melambung tinggi banget ya. Apalagi ditambahin pemerintah itu di tahun 2025 mau membuat pajak PPN menjadi 12%. Nah, ini ngaruh banget ya Pak. Mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir, ya aku kan cuman buka jualan makanan kecil-kecilan. Aku cuman UMKM yang punya gerobak kecil-kecilan juga. Toh penjual soto, penjual bakso, penjual warteg itu juga nggak kena pajak. Nah, kalian mungkin akan berpikiran seperti itu ya. Tapi kembali lagi ya, yang terkena ini kan sebenarnya itu bukan kamu sebagai B2C ya, berarti penjual langsung ke konsumen. Tapi yang terkena itu yang B2B, yang pabrikannya, yang distributornya itu kena semua, dan itu menyebabkan ya ongkos produksi mereka lebih tinggi ya kan, ongkos distribusinya juga lebih tinggi karena ya terkena ya PPN 12% itu tadi. Dan ini udah bukan lagi rahasia umum ya, kalau di Indonesia ketika tulisannya pajak 12%, ya ketika sudah turun sampai ke tangan kamu, itu ya udah nggak 12% lagi dong, karena ya setiap transaksi mesti ada pajaknya, ada mel-melannya, ada tambahan ya nyogok kemana, nyogok ke situ, preman kek atau apa kek. Saya nggak nyebut oknum polisi loh ya. Ya akhirnya yang sampai ke tangan kamu itu ya harganya udah tinggi banget. Ini belum lagi kamu harus modal gerobaknya ya Pak. Dan itu nggak murah ya. Bisa untuk gerobak aja mungkin bisa expand 5 jutaan ya. Belum peralatannya. Kalau ada masak-masak kan berarti beli wajan atau beli panci, beli kompor gas. Ya modalnya ya nggak sedikit akhirnya. Apalagi ketika kamu berpikir untuk survival di dunia makanan, apakah orang-orang lain yang punya nasib yang sama dengan kamu itu juga nggak berpikiran sama? Karena jualan makanan itu paling gampang ya, yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kemungkinan banyak orang juga escape dari PHK itu ya dengan jualan makanan. Jadi kamu punya saingan yang sangat banyak banget. Apalagi kalau kamu dengerin berita, banyak PHK massal di ujung 2024 ini. Banyak juga orang-orang yang kesulitan cari pekerjaan, apalagi di usia Gen Z ya. Mereka struggling untuk ngelamar kemana-mana dan nggak dapat. Akhirnya ya escape-nya sama, mereka berjualan. Dan jualan paling gampang sekali lagi apa? Makanan. Ya makin banyak kompetitor kamu, ya jualan makanan ini sudah menjadi red ocean ya, yang ketika kamu masuk di dalamnya itu ya udah berdarah-darah banget ya. Kita ambil contoh aja jualan es teh. Nah, es teh 3.000-an, kamu pasti tahu kan ya. Nah pada saat awal-awal ada jualan es teh 3.000-an itu tidak dimaksudkan untuk jualan es teh 3.000. Harganya memang Rp3.000, tapi mereka kan menjual juga yang di 8.000. Mereka jual juga yang di 10.000, 15.000, 20.000. Dan sebenarnya inilah untung mereka sebenarnya, bukan yang di 3.000. Karena apa? Mereka menjual itu dengan gerobak yang besar. Mereka pakai jar-jar kaca cantik. Mereka pakai pitcher yang ada di kafe-kafe, jadi kelihatan keren banget ya. Dan ketika kamu atau saya mau beli, itu kalau beli yang 3.000 tuh malu gitu loh. Iya nggak sih? Pasti beli yang agak di atasnya dikit, yang ya 8.000 kayak, atau 10.000 atau 15.000, karena kan ada tambahan-tambahan lainnya kayak boba, kayak ditambah coklat, topping apa, nah seperti itu loh.
Jadi kalau plain aja cuma 3.000 kok malu ya belinya. Nah masalahnya penjual es teh zaman sekarang itu sudah generasi keberapa nih? Artinya gelombang pertama dulu itu mereka mementingkan quality over quantity. Sementara kalau sekarang kamu bisa lihat di jalanan bahwa ini sedangkan penjual es teh zaman sekarang itu ya ini sudah generasi atau gelombang keberapa ya? Mungkin gelombang keempat ya, karena yang gelombang pertama tadi dia mementingkan quality over quantity, sementara karena persaingan juga semakin tinggi, orang jual es teh tuh makin banyak karena jualan es teh itu gampang, apalagi di YouTube tutorialnya banyak. Mungkin ya ini yang bakal kamu lakuin juga ya kan. Jadi makin orang melihat ngambil gampangnya aja, yaitu jualan es teh. Karena ya menurut orang yang baru mau terjun, untungnya bisa puluhan juta rupiah, dan itu benar untuk gelombang yang pertama, generasi yang pertama. Itu mereka bisa untung sampai puluhan juta, mereka punya cabang banyak dan bisa nge-hire karyawan sendiri untuk masing-masing itu dijaga. Ya ownernya ya tinggal ngontrol aja cabang-cabangnya. Itu generasi pertama. Sementara generasi keempat ini sudah beda banget ya Pak. Dimana mereka rata-rata mentingin quantity ketimbang quality-nya. Jadi mereka ngejar jualan es teh 3.000 tadi, dan ya akhirnya modal juga nggak banyak ya kan. Akhirnya ya gerobaknya nggak sebesar dulu, kecil, gerobaknya cuman ya mungkin 1x1 meter atau 2x1 meter ya kan. Terus kita nggak bisa lihat lagi jar-jar kaca yang cantik-cantik, kita tidak lihat yang namanya picture ala-ala kafe lagi, yang bikin kita sebagai pembeli itu mau expand besar. Apa sih, sama-sama es teh gitu loh, sama-sama es teh 3.000 kamu jual 10.000, ya mending beli yang 3.000 dong. Akhirnya seperti itu Pak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya karena persaingan juga banyak, yang main di situ juga banyak, udah jadi red ocean, ya ujung-ujungnya apa? Ya hancur-hancuran harga. Gak heran kamu akan nemuin es teh gak lagi 3.000, tapi nemuin kamu di angka 2.500. Bahkan di kampung saya ya, itu ada yang jualan Rp2.000 per cup. Jadi persaingan jualan es teh itu sudah separah itu. Kita kembali lagi ke pembahasan awal tadi ya, dimana semua barang naik dan kamu adalah penjual yang langsung ke konsumen. Jadi B2C. Kamu kejepit Pak, dimana kamu diharuskan menghadapi konsumen-konsumen yang nggak mau harga mahal. Ya itu tadi ya, persaingan tinggi, pemainnya banyak, yang jualan es teh di mana-mana, mungkin tiap 10 langkah ada orang jualan es teh ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya kamu mau naikin harga itu nggak bisa. Karena ketika kamu naikin ke 4.000, 5.000 itu udah nggak laku ya Pak. Lah gimana mau laku? Temen tetangga kamu jualan cuma 2.500, ujung sana jualan cuma 2.000 kan. Sementara bahan baku terus naik, kosnya tinggi, akhirnya bayar karyawan nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Ya harus kamu jaga sendiri untuk efisiensi kos. Buat kamu yang biasa di perusahaan kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, mungkin kamu di dunia kerja ini happy-happy aja karena kan pekerjaannya banyak, workload-nya itu banyak. Tapi ketika kamu jaga stand, nah ini lain cerita ya, karena jaga stand itu tidak selalu ada konsumen. Jadi lebih banyak waktu di mana kamu ngaplo Pak, do nothing gitu loh. Ya bisa sih diakalin main game, sampai ada meme-nya ketika kamu main game pengunjung datang, nah itu mostly kamu akan bosen sendiri. Ya 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Apalagi penghasilannya juga, ya itu tadi, karena saingannya banyak, penghasilannya itu nggak masuk. Akhirnya ujung-ujungnya udah modal gede, baliknya lama. Ya ini kan harus dipikir ya, dan ini sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang terkena PHK, yaitu kapan modal kamu balik. Ya percuma dong kamu udah expand mungkin 5 sampai 10 juta buat gerobak, peralatan, ya toh, yang lain-lain, mungkin kendaraan buat warawiri, kamu sudah expand besar, tapi ternyata penghasilan dari jualan es teh ini nggak masuk gitu loh.
Dan ini saya nggak cuman bicara es teh ya, kembali lagi es teh ini hanya contoh aja. Kamu bisa lihat dengan jualan lain, misalkan bakso atau soto dan lain sebagainya. Ya nasibnya rata-rata sama ya, kalah sama penjual yang ya sudah militan, sudah 10 tahun, udah 20 tahun dia jualan di situ. Orang-orang juga ya nggak usah jauh-jauh lah, kamu sendirilah, kamu akan berpikiran kalau misalkan ada bakso langganan kamu, tiba-tiba ada bakso baru, apakah kamu mau nyoba bakso baru? Kan belum tentu ya. Akhirnya ini buat kamu capek ya ngurusinya. Terus ya akhirnya apa? Ya gulung tikar. Terus kalau udah gini, jalan keluarnya apa ya Pak? Sebenarnya sih menurut saya itu tidak ada jalan keluar yang menurut saya terbaik ya. Karena konten ini saya buat itu bukan untuk memberitahu kamu investasi mana yang baik atau memberitahu kamu shortcut dapat uang banyak dalam waktu cepat. Enggak ya Pak. Karena kalau ada yang kayak gitu, ujung-ujungnya scam. Kenapa kok bisa scam? Ya ini ekonomi sekarang lagi nggak stabil, lagi labil, lagi ekonomi kita tuh lagi nggak enak gitu loh. Bahkan bukan di Indonesia aja, tapi juga ekonomi di seluruh dunia. Kamu bisa lihat ya, misalkan kamu punya uang ya, dan mau coba invest emas LM misalkan. Nah, emas LM itu di pasaran kosong, Pak. Jadi kamu nggak bisa beli apa-apa karena tidak tersedia barangnya. Kamu mau beli apa? Saham lagi jeblok sekarang. Saham lagi jeblok, kripto lagi jeblok. Di mana tuh influencer kemarin yang teriak-teriak kripto? Ngumpet kan? Ya mereka jelas ngumpet karena mereka sudah untung banyak. Orang-orang yang masuk ke kripto gimana? Rugi. Tabungannya habis, hilang semuanya. Pasar saham gimana? Sama, lesu. Ya kan, mau invest di ini lesu, akhirnya gimana? Ya saya nggak bisa menganjurkan apapun untuk saat ini kecuali satu, yaitu invest di ilmu pengetahuan. Itu aja sih ya. Dari ilmu pengetahuan ini setidaknya kamu ke depannya mungkin 6 bulan kemudian atau 12 bulan kemudian kamu bisa menggunakan ilmu pengetahuan ini menjadi skill kamu, dan skill ini bisa untuk kamu jual belikan. Dan menurut saya ini lebih future proof ya ketimbang invest yang lain-lainnya. Karena invest ilmu pengetahuan itu kamu nggak akan rugi sama sekali. Kamu semakin dipelajarin itu makin kamu punya nilai. Ketika kamu bisa jualan dari skill kamu dan punya pengalaman di sana, istilahnya punya portofolio dari skill kamu, itu nilaimu makin tinggi, makin dicari orang. So ya menurut saya ini yang terbaik sih. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu sepaham sama apa yang aku pikirin? Apakah malah kamu justru udah jadi pengusaha di F&B yang saya ceritain tadi ngalur ngidul dan bangkrut di sana? Ya ini bisa coba kamu ceritain ya gimana kisah kamu ke teman-teman yang lain biar teman-teman lain itu nggak ikut nyegur dan akhirnya rugi banyak. Atau malah kamu sukses di bisnis F&B ini. Nah ini aku juga mau penasaran ya, pengen tahu nih ceritanya gimana. Tulis di kolom komentar ya.